Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Amin Rais yang bentar lagi sepertinya bakal dibuang oleh partainya atau partai umat yang bakal hancur, ya kan. Kita lihat ya kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. 3 hari belakangan ini, aku paling bosan yang namanya buka media sosial. Karena apa? Yang nongol foto si Ahok. Iya. Hampir semua ya. Scroll ke atas Ahok. Scroll lagi ke atas Ahok. Iya. Di EILC bahas Ahok. Iya. Rakyat bersuara Ahok juga. Iya. Lagi rame pula ya kan. Tahu kalian waktu pertama-tama Patra Niaga ya kasus korupsinya itu, direktur utamanya itu Rifa Sihaan. Dari aku yang nggak kenal sama sekali sampai sekarang malam-malam pun kadang-kadang terbayang-bayang. Iya, udah melekat ya. Sampai hafal lagu mukanya. Bentuk-bentuk jenggot sama kumisnya pun hafal. Iya. Terbawa mimpi ya. Kenapa? Di scroll ke atas Rifa Sihaan. Iya. Scroll lagi ke atas Rifa Sihaan. Jadi aku mau membawa kalian dulu kepada suasana yang berbeda. Ya, aku ingin menampilkan salah satu motivator paling kuat dan paling super di Indonesia. Paling kuat nih itu. Ini penting untuk kita simak karena apa? Kalau nggak kita simak, ini manusia bakalan terlupakan. Iya. Harus dipantau terus ya. Siapa lagi kalau bukan the one and only Amin Rais. Biar ada variasi. Iya. Kalian tahu partai umat bikinannya si Amin Rais terancam hancur. Belum sempat besar hancur. Iya. Gak percaya kalian? Ayo kita simak langsung beritanya ya. Ini bukan hoax, ini fakta ini. Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai Umat sesungguhnya ada idealisme kita yang kita ingin hadirkan ketika kita melahirkan membentuk Partai Umat. Partai Umat menjadi sebuah partai yang ingin mengisi kekosongan politik atau melakukan koreksi politik terhadap tata kelola partai-partai yang telah menjelma menjadi milik orang per orang atau milik keluarga tertentu, dan ini menjadi sumber kekuasaan keluarga tersebut dan juga menjadi sumber keuangan dari keluarga-keluarga tertentu. Partai Umat ingin mengkoreksi itu. Itulah yang kemudian narasi yang kita bangun dalam rangka mengkonsolidasi seluruh kekuatan dari seluruh wilayah di tanah air ini. Tapi apa yang terjadi hari ini, Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif, akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu. Yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Mungkin ada 1-2 provinsi yang masih bersama dengan Pak Amin dan anak bantunya, tetapi sebagian besar mereka melakukan perlawanan, termasuk para pendiri partai. Memang ini cukup memprihatinkan. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat sejarah mengapa Partai Umat ini lahir, tentu ada persoalan subjektivitas dari Pak Amin waktu itu. Mungkin kita semua tahu bahwa Partai Amanat Nasional yang didirikan oleh Pak Amin itu dalam perjalanannya mereka meng-kick out Pak Amin, sehingga Pak Amin menjadi seseorang yang tidak
lagi berada di lingkaran partai politik. Kami beberapa orang kemudian mengambil inisiatif untuk untuk memprakarsai membuat sebuah partai politik itu. Ada nama-nama di dalamnya, Putrajaya, kemudian ada Chandra Tirtawijaya, dan ada beberapa nama lainnya yang terlalu banyak kalau saya sebutkan. Memang luka itu, katakanlah ketika Pak Amin tergusur dari Partai Amanat Nasional, memang mengakibatkan luka yang dalam. Pengalaman buruk ini tentu tidak ingin diulangi kembali oleh Pak Amin dan keluarganya. Maka oleh sebab itu, Partai Umat didesain menjadi sebuah partai yang sangat ditentukan dan sangat sentralistik berada di bawah penguasaan Pak Amin. Kira-kira seperti itu. Nah, berjalannya waktu, teman-teman dari wilayah tentu juga ingin membesarkan partai ini. Tapi ingat, untuk membesarkan partai ini tidak cukup hanya dengan menjual nama tokoh. Tetapi juga ada instrumen biaya yang harus menjadi pendorong membesarkan partai. Dan pada pemilu lalu itu tidak terrealisasi. Nah, ketika terjadi perubahan AD/ART secara diam-diam oleh oknum, timbullah perlawanan sebagai pintu masuk mereka menyampaikan ketidakpuasan, dan saat ini terjadilah perlawanan mereka menolak pengangkatan anak mantunya Pak Amin Rais menjadi ketua umum dan perubahan AD/RT. Sekarang kita menunggu perkembangan ke depan. Apakah Partai Umat ini masih bisa diselamatkan atau Partai Umat akan menjadi tinggal catatan sejarah yang tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya buat mereka yang memberikan khususnya buat para simpatisan maupun pengurus Partai Umat di seluruh tanah air. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Apakah Partai Umat bisa diselamatkan menjadi partai alternatif milik umat, ataukah Partai Umat hanya menjadi bagian dari sejarah yang pernah dibangun oleh keluarga Bapak Amin Rais. Salam perjuangan. Coba kalian lihat dulu itu judulnya aja, ya. Konflik Partai Umat di ujung jurang kehancuran. Jadi ada rencana beberapa orang ini untuk membuang Amin Rais. Iya, betul. Di Partai Amanat Nasional dia ditendang, di Partai Umat dia dibuang. Iya. Wah, kasihan. Gelandangan. Iya, betul ya. Fix gelandangan. Aduh. Ya, jadi kawan ini ternyata ya diprakarsai oleh beberapa orang membentuk sebuah partai yang dinamakan dengan Partai Umat dengan tujuan supaya Partai Umat, dari namanya saja kan juga bisa dapat gambaran. Ya, Partai Umat ya diproyeksikan supaya bisa menjadi partai bersama, bukan partai milik seseorang ataupun partai milik keluarga tertentu, kan begitu. Nah, di tengah jalan ternyata ya Amin Rais ingin mengangkat sekali lagi menantunya menjadi ketua umum. Aku kira politik dinasti cuma ada di merah. Rupanya di si hitam pun ada. Ya hitam lah, kan nama Partai Umat kan hitam. Partai gelap. Ya gelap hitam. Makanya Pak Amin kalau mau bikin nama warna partai itu jangan dominan hitam.
Aduh, aduh ya. Ternyata tidak semua wilayah, ya tidak semua pengurus setuju dengan tindak tanduknya Amin Rais beserta keluarga. Dan dia mengatakan, pengurusnya ini tadi mengatakan, ya bahwasanya ada oknum-oknum yang ingin merubah ADART. Bilang aja Pak, orang-orangnya Amin Rais. Nggak usah ditutup-tutup lagi. Kalau emang udah mau hancur-hancur aja. Kan di tepi jurang kalian bilang kan. Itu dia. Dan juga mengatakan bahwasanya ya ada instrumen-instrumen yang diperlukan, yaitu dana katanya gitu. Cuman di pemilu kemarin tidak terrealisasi. Oh, pantasan nggak pernah bisa nggak ada promosi dan nggak ada sosialisasi, kurang dana tuh. Kalian pun juga masa kalian percayakan sama si Amin Rais? Cari kalian orang yang berbobot konglomerat gitu ke? Ya ternyata mereka mengeluhkan bahwasanya pemilu kemarin mereka kekurangan peluru. Pantasan gak ada yang naik. Aduh. Ya, dan dia mengatakan, siapa namanya tadi, lupa aku, nggak pala penting memang. Aku bilanglah dulu beliau, ya kan, beliau mengatakan bahwasanya, ya partai umat kita akan melihat apakah bisa diperbaiki atau tinggal sejarah. Kalau aku sih berharap pilihan kedua. Kayak mana coba? Ya kan, model pemimpinnya aja seperti itu. Tahu ndak kalian, 6 tahun lalu, ya ini pun juga si Amin Rais ini dikeluarkan, ya karena memiliki sifat-sifat tidak bagus. Ya, karena kawan ini si Amin Rais ya, ternyata dia itu seringkali mengeluarkan statement-statement yang betul-betul merusak nama partai. Waktu itu partai ya sedang berada di dalam lingkaran istana, pendukung Joko Widodo, kan begitu. Nah tapi si Amin Rais ini selalu menyerang. Bayangkan, apa nggak ngamuk orang PAN? Kan begitu. Amin Rais beralasan bahwasanya kalau saya dikeluarkan oleh karena apa? Oleh karena mereka semua itu mengharapkan uang dari istana. Namanya politik selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Untuk apa? Untuk membesarkan nama partai politik. Wajar. Yang namanya partai politik itu memang harus pragmatis. Kalau enggak ya kayak inilah partai umat. Enggak dapatan dana kan? Kalian mau tahu ya? Ini alasan lengkapnya kenapa yang namanya Amin Rais ditendang dari partai PAN. Kita lihat, kalau aku bilang dataku lengkap selengkap-lengkapnya. Kita lihat ya, mana ini Amin Rais ini. Susah sekali dicari. Sejumlah pendiri Partai Amanat Nasional yang mendesak Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais untuk segera mundur dari jabatannya. Mereka menyatakan aspirasi itu dalam sebuah surat terbuka. Salah seorang pendiri PAN dan penggagas surat itu adalah Albert Hasibuan, mengatakan permintaan mereka meminta Amin Rais mundur karena sejumlah pernyataannya di media tidak sesuai dengan prinsip dasar partai. Albert juga mengatakan Amin Rais kerap membawa isu agama untuk kepentingan politik pribadinya. Kita amati bahwa Amin Rais itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam anggaran dasar PAN. Misalnya dengan kita menyatakan bahwa Amin itu mempergunakan agama untuk kepentingan politiknya, ya. Dan Pak Amin Rais juga mempunyai sikap pesimistik terhadap masa depan negara ini, ya, dengan pernyataan Armageddon dan sebagainya. Sedangkan sebetulnya sebagai pendiri PAN, Pak Amin Rais itu sebetulnya harus mendorong agar PAN ini maju.
dan bisa mendharma baktikan kerjanya bagi negara dan bangsa ini sesuai dengan partai PAN ini. Oleh karena itu maka kita menyayangkan sekali, dan pada hari ini pernyataan kita adalah meminta Pak Amin Rais untuk bersedia berhenti dari PAN. Dipaksa berhenti dari PAN. Capek-capek dia bikin partai itu 97. Ujung-ujungnya ditunjang, ditendang. Dengan alasan apa katanya tadi kan? Dia itu seringkali memperalah agama dan juga memiliki ya semangat pesimistik terhadap bangsa ini. Betul kali itu Pak. Sampai sekarang pun dia bikin channel memperalah agama dan juga mempergunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menebarkan kebencian. Padahal ini bulan puasa loh. Kalau kalian perhatikan itu Amin Rais official semuanya fitnahan. Semuanya konten-konten membenci. Kacau ini orang. Aku mau nanya dulu sama malaikat, Mbak, ini kira-kira pahalanya diterima nggak sama si Amin ini? Ada nggak pahala puasanya ini? Aku nanya dulu sama kalian, kalau kita berpuasa tapi dengan dalam waktu yang bersamaan kita membenci seseorang, gimana kira-kira? Dan juga kita malah mengajak orang lain untuk membenci seseorang tersebut. Kira-kira bagaimana? Sah atau enggak itu puasanya itu? Min. Kalau misalnya bulan puasa, harus dekat-dekat ke pintu surga. Bukan nyari-nyari pintu neraka. Kau jauhi pintu surga, kau dekati pintu neraka. Ya, isinya orang neraka kan apa coba? Orang-orang yang membenci sesamanya, orang-orang yang menzolimi sesamanya. Inilah manusianya. Ya, ternyata dari tahun 6 tahun yang lalu dia dikeluarkan dari PAN karena apa? Karena dia memiliki sifat ya bagaimana mengajak orang untuk memiliki semangat pesimistik terhadap bangsa ini. Bangsa kita akan hancur, bangsa kita akan merosot, bangsa kita akan penegakan hukum itu akan amburadul. Setelah itu apa? Negara ini negara paling korup, negara ini akan hancur-hancuran, negara ini akan porak-poranda. Itu aja isi-isinya, isi khotbahnya itu. Pantaslah kau ditendang kau. Dan kita bisa lihat ya, memang betul. Ya waktu itu pada saat itu terakhir posisinya itu sebagai Dewan Kehormatan. Kan begitu. Ya udahlah namanya Dewan Kehormatan ya kan, tapi dipecat dengan tidak hormat. Bukan dipecat sih, lebih tepatnya diminta untuk mengundurkan diri dengan secara tidak hormat. Padahal dia ketua Dewan Kehormatan. Cemana itu Min? Sekarang Partai Umat pun juga diacak-acaknya. Udah aku bilang sama kalian, jujur aja lah ya. Kalau kalian mau pilih partai, jangan pilih-pilih partai yang kayak gitu modelnya. Aku tidak mempersalahkan, tapi lihatlah partai ya yang figurnya memang baik. Figurnya itu adalah figur-figur optimistik. Figurnya itu yang mempunyai visi misi yang besar untuk bangsa ini. Itu dipilih. Ini nggak tahu entah apa visi misinya. Isi kontennya semua konten-konten fitnah. Kami doakanlah ya, tergantung itu dari Partai Umat mau menendang dia, membuang dia, suka hati kalian. Kalau kami sebetulnya nggak peduli. Aku angkat berita ini supaya yang lain tahu. Supaya nanti tahun 2029 masyarakat ini bisa menentukan pilihan yang paling tepat. Nanti berharap ada Partai Umat, rupanya enggak. Kan begitu. Nggak ngerti aku lihat si Amin Rais ini. Apa memang karena terhambat selalu cita-citanya ini ingin jadi presiden?
Aduh. Tolong dulu nih dibawa dulu ke psikiater ini. Jujur aja lo gue bilang, ya kan, coba bayangkan kalian ya. Sejelek-jeleknya orang, ingat ya, orang yang ilmu agamanya rendah, dia akan berpikir 1000 kali untuk menggunakan agama dan juga ayat-ayat ataupun instrumen-instrumen agama ya untuk menjelek-jelekkan orang lain, apalagi memfitnah. Ya, aku jujur aja aku bilang ya, aku ilmu agamaku itu sangat rendah ya. Tapi kalau untuk urusan menjelek-jelekan orang yang seagama denganku, aku berpikir 1000 kali. Karena apa ya, langsung ku cocokkan sama diriku. Kira-kira aku juga kira-kira gimana ya? Kalau misalnya mati masuk neraka atau masuk surga, kan begitu? Lah ini ndak ya. Apalagi sebuah pemerintahan yang sah, ya, siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, siapapun juga menteri-menteri yang ditunjuk oleh presiden, ya, kita dukung itu, kita support itu, kita doakan itu, bukan kita fitnah-fitnah. Ada aja yang aku nggak tahu entah kenapa itu yang diserangnya Jokowi terus, padahal yang presiden kan Prabowo. Tapi kalau kalian cek videonya, ada itu kalau nggak salah 4 hari yang lalu dia keluarkan video begini ya. Ternyata di bangsa ini udah nggak bisa diharapkan lagi. Joko Widodo dan Prabowo ternyata saling memuji. Sakit hati dia. Prabowo mengatakan hidup Jokowi, Jokowi membalas hidup Prabowo. Dia katakan, apa lagi yang mau kita harapkan dari bangsa yang seperti ini? Nggak usah kau mengharap apa-apa. Lagian juga bangsa ini nggak berharap kau ada di bangsa ini. Bangsa ini juga nggak berharap ada orang manusia model sepertimu ada di bangsa ini. Kalah apa? Aku jujur aja aku bilang, kalau aku punya kakek, punya opung, iya kan? Itu selalu ku nasihati itu, Pung, kalau misalnya ngomong itu hati-hati, jangan nanti keseliu lidahmu. Keseliu lidahmu begitu mati kau nanti contohnya masuk neraka kau dibikin gara-gara lidah gimana? Dicatat malaikat lo itu kata-katamu itu, Pung, ku bilang. Makanya mana pernah menggosip itu apa menjelang akhir hidupnya. Gak pernah itu. Makanya opungku laki-laki biar tuh kalian, nah itu bisa meninggal dengan tenang. Karena apa? Mulutnya nggak pernah fitnah-fitnah pemerintah. Nggak pernah. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan ya, kalau misalnya Amin Rais mendengarkan video Opung Parbelak ini, cepat-cepatlah kau sadar. Waktumu sebentar lagi, kawan. Kau ndak tahu kapan ajal menjemput. Ya, ingat, umur udah di ujung-ujung. Udah di pinggir jurang. Aduh, udahlah ngalah lah kau, keluarlah kau dari Partai Umat itu. Kasihan mereka. Jujur aja aku bilang ya, kalau memang Amin Rais keluar dari Partai Umat, ku dukung. Ya, karena manusia-manusia model kayak gini memang nggak cocok untuk dipertahankan. Mau jadi apa? Teladan apa yang bisa kita ambil dari seorang Amin Rais? Sebutkan satu yang bisa kita contoh. Sebutkan. Nggak ada. Sampai sekarang pun juga aku nggak ngerti apa kira-kira yang mau ku contoh dari Amin Rais ini. Nggak ada. Aduh, ya kan mau dibilang produk gagal udah terlalu tua. Kecuali kalau masih umur 40 dibilang produk gagal, oke lah. Ini udah tua dia, mau dibilang produk gagal, udah kelamaan hidup di dunia. Udah terlanjur.
Aduh ya Min ya. Ini bulan puasa. Jadikan bulan puasa ini momen untuk kita memperdalam ibadah, memperbanyak pahala, ya, sedekah. Begitu. Bukan nyebar-nyebar fitnah. aduh, pusing aku, bah. Pusing aku kalau kayak gini, serius. Oke lah dulu ya. Salam perbelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat